to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil analisis kami, hasil proyek kami, yaitu analisis perjanjian persekutuan pada persekutuan VIA and Associates. Anggota kelompoknya terdiri dari saya, Friska Febriani, Saya Stephanie Dewi Setiawan. Saya Fadil Yandi. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian latar belakang. Pentingnya tugas proyek ini. Proyek ini memberi kesempatan bagi mahasiswa tidak hanya memahami teori tentang perjanjian persekutuan dan sistem pembagian laba, tapi juga mampu menghubungkannya dengan praktik nyata yang terjadi di lapangan. Apakah penerapan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan awal, atau masih terdapat penyimpangan, dan bagaimana pertimbangan pembagian laba dilakukan. Tujuan proyek. Yang pertama, menganalisis bagaimana perjanjian kerja sama antar sekutu dijalankan di perusahaan atau UMKM berbentuk persekutuan. Yang kedua, menilai apakah isi perjanjian sesuai dengan praktik operasional yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, mengetahui dasar atau pertimbangan dalam pembagian laba antar sekutu atau modal, jasa atau kesepakatan khusus. Yang keempat, menghubungkan praktik di lapangan dengan teori akuntansi persekutuan dari mata kuliah pengantar akuntansi 2. Ruang lingkup. Fokus pada pelaksanaan perjanjian persekutuan, khususnya aspek pembagian laba di FA dan Asosietas yang tercantum dalam perjanjian selama periode Juni 2025 dengan pendekatan wawancara dan dokumen internal. Aspek yang dianalisis meliputi isi perjanjian, penerapannya, apakah sudah sesuai dengan perjanjian awal, dan pelaksanaan pembagian laba. selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu proses pelaksanaan proyek. Yang pertama itu ada deskripsi bisnis. Nama perusahaannya adalah VIA and Associates. VIA ini merupakan inisial dari nama kedua pendirinya, yaitu Victor dan Adri. Sementara kata Associates ini merujuk pada rekan-rekan profesional yang tidak terikat pembagian laba dalam akte pendirian, namun dapat diajak bergabung kapan saja untuk menangani kasus-kasus tertentu jika kedua sekutu tidak menguasai suatu kasus tersebut, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan rekan yang memiliki keahlian khusus sesuai kebutuhan kasus. Bentuk usahanya adalah firma hukum, bidangnya adalah advokat dan konsultan hukum, berdiri pada tahun 2008, alamatnya ada di Jalan Sunter Indah Raya nomor 12, Blok L2, Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, daerah khusus ibu kota Jakarta dengan kode pos 14360. Struktur kepemilikannya, Bapak Victor Umambi sebagai managing partner dan Bapak Adri sebagai partner. Jumlah sekutunya yaitu 2 orang. Namun dalam praktiknya, firma ini memiliki jaringan kerjasama dengan sekitar 10 rekan associates yang dapat dilibatkan dalam menangani perkara sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Selanjutnya, metode dan teknik yang diterapkan. Persekutuan atau partnership merupakan bentuk usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Dalam menjalankan usaha berbentuk persekutuan, hal pertama yang menjadi dasar adalah adanya perjanjian persekutuan. Dalam praktik operasional, penerapan perjanjian harus mencerminkan apa yang telah tertulis dan disetujui oleh seluruh sekutu. Mengenai pertimbangan pembagian laba dapat dibagi berdasarkan yang pertama itu modal. Jadi laba dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetor oleh masing-masing sekutu. Lalu yang kedua itu jasa atau kontribusi kerja adalah sekutu yang lebih aktif atau memiliki tanggung jawab lebih besar berhak mendapatkan bagian laba yang lebih besar.
Lalu yang ketiga itu kombinasi antara modal dan jasa. Jadi laba dibagi dengan memperhatikan modal dan kontribusi kerja secara bersama-sama. Dan yang keempat itu perjanjian khusus. Jika para sekutu sepakat pada metode tertentu, misalnya gaji tetap untuk sekutu aktif, bonus atau presentasi khusus, maka pembagian laba mengikuti kesepakatan tersebut. Apabila dalam perjanjian tidak disebutkan secara rinci mengenai sistem pembagian laba atau rugi, akan dibagi secara rata atau sama besar antar sekutu, tanpa memperhatikan modal atau jasa. Lalu selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara. Langkahnya itu memilih perusahaan atau UMKM yang menjalankan usaha dalam bentuk persekutuan. Yang kedua, setelah perusahaan ditentukan, dilakukan pengajuan izin wawancara kepada pihak terkait. Dan setelah itu melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu sekutu aktif di perusahaan tersebut yang dianggap memahami isi perjanjian kerjasama serta proses operasional usaha sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3, hasil implementasi. Next. Yang pertama itu ada data yang diterapkan. Jadi, dalam proyek ini, data yang digunakan diperoleh melalui wawancara langsung dengan salah satu sekutu utama di perusahaan persekutuan VA dan Associates, yaitu sebuah firma hukum yang bergerak di bidang advokat dan konsultan hukum. Data yang dikumpulkan mencakup informasi struktur organisasi, kegiatan operasional, kontribusi, modal, pembagian laba, serta mekanisme kerja antar sekutu yang menjadi fokus dalam analisis perjanjian persekutuan. Jadi yang pertama itu ada data operasional. VA Associates didirikan pada tahun 2008 dan berlokasi di Jalan Sunter Raya nomor 12, Blok L2, Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Perusahaan ini berbentuk firma dengan dua sekutu utama yang tercantum dalam akte pendirian, yaitu Bapak Victor Rumambi sebagai managing partner yang bertanggung jawab atas bidang litigasi atau yang biasa disebut dengan penanganan hukum melalui pengadilan. Yang kedua itu Bapak Adri sebagai partner yang menangani bidang non-litigasi atau penyelesaian hukum di luar pengadilan. Yang kedua itu ada data keuangan. Dalam hal kontribusi, modal awal masing-masing sekutu menyetor Bapak Victor Rumambi modal awalnya menyetor sebesar 70 juta dan Bapak Adri sebagai partner menyetor modal awal 30 juta. Modal ini menjadi dasar pembagian laba yang ditentukan dalam perjanjian sebagai berikut. 70% untuk Pak Victor, 30% untuk Pak Adri. Sebelum laba dibagikan, perusahaan terlebih dahulu mengurangkan biaya operasional dan administrasi, kedua pembayaran kepada associate dan karyawan, dan yang ketiga adalah pajak. Perusahaan juga mencatat adanya laba ditahan yang disimpan sebagai cadangan untuk kebutuhan pengembangan usaha atau untuk menghadapi keadaan darurat di masa depan. Dalam praktiknya, laba dibagikan per kasus. Namun untuk fee konsultasi bulanan pembagian dilakukan secara tahunan dan hanya untuk kedua sekutu utama. Next. Selanjutnya ada analisis dan penerapan teori. Jadi, dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2, salah satu topik penting yang dipelajari adalah persekutuan atau yang biasa disebut dengan partnership, yaitu bentuk kerja sama usaha antar dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis dan berbagi keuntungan maupun kerugian. Persekutuan pada umumnya dilandasi oleh perjanjian persekutuan, baik secara tertulis maupun lisan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing sekutu. Beberapa aspek yang diatur dalam teori antara lain struktur persekutuan, pembagian laba, kontribusi modal, tanggung jawab sekutu, hingga mekanisme pembubaran usaha. Teori akuntansi perusahaan
Kaan dalam pengantar akuntansi 2 menjelaskan pentingnya kontribusi modal, pembagian laba, dan perjanjian antar sekutu. Praktik di VA Associates menunjukkan penerapan teori tersebut dengan baik. Kedua sekutu menyetor modal berbeda, yang Bapak Victor 70 juta dan Bapak Adri 30 juta. Dan pembagian laba dilakukan secara proporsional 70% dan 30% sesuai teori. Laba bersih dibagi setelah dikurangi berbagai biaya operasional, pajak, dan pembayaran ke pihak lain atau asosietas. Firma ini juga melibatkan asosietas yang tidak memiliki hak atas laba secara tetap dan tidak tercantum dalam akte pendirian, namun dilibatkan sesuai keahlian untuk menangani kasus tertentu dan diberikan imbalan sesuai peran mereka. Terkait pembubaran persekutuan, teori menjelaskan bahwa jika perusahaan tersebut mengalami kerugian berat atau tidak mampu melanjutkan kegiatan usaha, maka akan dilakukan proses likuidasi. VA dan asosiatas juga menerapkan prosedur ini. Next. Dalam praktik VA dan asosietas telah menetapkan bahwa jika ada sekutu baru yang bergabung, maka perlu dilakukan perubahan akte notaris dan pembagian laba akan disesuaikan dengan kontribusi modal yang diberikan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa masuknya sekutu baru harus disetujui semua pihak dan dicatat secara legal melalui pembaruan dokumen persekutuan. Mengenai mekanisme penyelesaian konflik, teori menyarankan penyelesaian secara internal terlebih dahulu sebelum menampung kepada jalur hukum. Hal ini juga diterapkan di VA dan Associates, di mana mediasi secara kekeluargaan menjadi langkah awal, dan jika tidak terjadi kesepakatan, barulah dibawa ke pengadilan. Sampai saat ini, firma ini belum pernah mengalami konflik antar sekutu, menunjukkan penerapan perjanjian dijalankan dengan baik dan konsisten. Next. Yang terakhir itu ada pembahasan dan evaluasi. Dalam teori, firma merupakan bentuk persekutuan di mana semua sekutu memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Hal ini sesuai dengan kondisi di VA dan Associates, di mana Bapak Victor Rumambi dan Bapak Adri berperan aktif dan bertanggung jawab langsung atas kegiatan operasional perusahaan. Keduanya juga telah menyepakati pembagian tugas dan tanggung jawab secara proporsional berdasarkan bidang keahlian masing-masing. Pembagian laba disepakati berdasarkan kontribusi modal dan kerja, bukan hanya angka, mencerminkan keadilan dan profesionalisme. Perjanjian persekutuan dibuat melalui notaris dan disahkan oleh Kemenkumham, tetapi belum pernah diperbarui. Hal ini menjadi salah satu catatan penting untuk dievaluasi, mengingat dalam praktik bisnis, perubahan kondisi usaha bisa saja terjadi dan perlu dituangkan dalam dokumen resmi. Catatan evaluasi yang pertama itu perlu rapat evaluasi rutin, pembaruan akta jika ada perubahan, mekanisme tertulis untuk pengambilan dana pribadi. Next. Kesimpulan, penerapan perjanjian persekutuan pada FA dan asosietas secara umum telah sesuai dengan teori yang dipelajari dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2. Perusahaan ini berbentuk firma dengan dua sekutu aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas, yaitu Bapak Victor sebagai managing partner dan Bapak Adi sebagai partner. Pembagian tugas dan laba dilakukan berdasarkan kesepakatan yang mempertimbangkan kontribusi modal, tanggung jawab kerja, serta peran masing-masing dalam operasional. Laba dibagi 70% untuk Pak Victor dan 30% untuk Pak Adri. Setelah dikurangi biaya-biaya, sementara asosietas diberi imbalan berdasarkan peran dan keahliannya dalam menangani kasus. Pembelajaran dan rekomendasi dari hasil analisis, penerapan teori akuntansi persekutuan di FA dan asosietas pada dasarnya tidak menyimpang secara signifikan. Bahkan sebagian besar prinsip dasar seperti perjanjian resmi melalui notaris, pembagian laba sesuai kesepakatan, serta tanggung jawab sekutu yang aktif telah dijalankan dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan antara teori dan praktik yang dapat dijadikan bahan evaluasi. Berdasarkan temuan tersebut, berikut ada beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan. Yang pertama, melakukan pembaruan akta persekutuan secara berkala, terutama jika terdapat perubahan peran atau struktur. Yang kedua, menyelenggarakan rapat evaluasi secara rutin untuk meninjau pelaksanaan perjanjian dan kinerja masing-masing sekutu.
Yang ketiga, menyusun prosedur tertulis terkait kebijakan pengambilan dana pribadi agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Yang keempat, menyimpan dokumentasi laporan keuangan secara sistematis dan terbuka untuk evaluasi internal. Ini untuk bagian dokumentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.